Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita kembali bertemu di DNA Business Channel yang ingin coba terus mengupas berbagai hal terkait dengan persoalan bisnis dan entrepreneur. Ada satu pertanyaan yang juga cukup menarik. Saya kira pertanyaan ini menantang juga bagi saya, yaitu misalnya pertanyaannya begini, Prof. Apa tidak perlu berhati-hati mengungkapkan satu ungkapan atau satu kalimat yang menyatakan bahwa perguruan tinggi di Indonesia gagal untuk melahirkan para entrepreneur, atau entrepreneurial itu gagal dilahirkan di dunia perguruan tinggi. Saya ingin mengupas soal ini karena soal ini penting sekali untuk kita coba lihat, karena fakta di lapangan baik menjadi self-employer ataupun menjadi pebisnis, seringkali bahkan mereka itu bukan merupakan alumni dari perguruan tinggi. Saya ingin menyebut misalnya pertama bahwa secara rankingan hampir di Indonesia itu tidak ada perguruan tinggi yang masuk ranking dunia sebagai sebuah perguruan tinggi yang berhasil menelurkan para entrepreneur. Para entrepreneurial itu jarang sekali lahir dari perguruan tinggi. Setidaknya ada sebuah survei yang menunjukkan bahwa terdapat 10 perguruan tinggi kelas dunia yang berhasil atau paling tidak sangat berdekatan dengan kemampuan para alumninya untuk melahirkan para entrepreneur. Dan ternyata satu pun tidak ditemukan itu yang berbasis di Indonesia. Yang pertama misalnya ada Harvard University, kemudian yang kedua ada INSEAD, kemudian yang ketiga misalnya ada London Business School, kemudian yang sering disebut dengan istilah MIT, kemudian yang kelima ada University of Pennsylvania, kemudian yang keenam ada Stanford University, kemudian yang ketujuh ada University of Cambridge, kemudian yang kedelapan The London School of Economic and Political Science, kemudian yang ke-9 ada Wageningen University, ini sebuah perguruan tinggi swasta di Milan atau di Italia, kemudian yang ke-10 adalah Oxford University. Itu adalah beberapa perguruan tinggi yang dikenal sebagai perguruan tinggi yang mampu atau berhasil melahirkan sejumlah alumni, yang alumni itu memiliki kesanggupan dan kemampuan tadi minimal menjadi pekerja bagi dirinya sendiri atau sering disebut sebagai self-employer. Tidak sedikit di antara mereka yang juga melahirkan para pebisnis dan melahirkan para investor. Pertanyaannya apa sih dasar itu perguruan tinggi di Indonesia? Kemudian yang kedua, apa itu sudah merupakan hasil riset yang betul-betul bisa kita buktikan secara ilmiah atau tidak? Kemudian yang ketiga, apa tidak ada ketakutan misalnya ada perlawanan dari beberapa perguruan tinggi yang misalnya berhasil menelurkan para entrepreneur begitu. Nah, saya ingin mengulas sedikit. Pertama, misalnya terhadap pertanyaan itu, satu fakta bahwa selama ini perguruan tinggi itu di Indonesia, ya, yang saya maksud di Indonesia itu, satu fakta bahwa perguruan tinggi itu misalnya kalau Anda membaca ragam tulisan, ragam opini, ragam keinginan, atau bahkan ragam semangat untuk menempatkan perguruan tinggi terbaik itu, paling tidak atau maksimalnya adalah perguruan tinggi misalnya yang mampu melakukan kerjasama terhadap lembaga-lembaga swasta, terhadap lembaga-lembaga usaha, terhadap lembaga-lembaga pemerintah misalnya gitu ya. Nah, oleh karena itu outputnya berarti tetap sekalipun perguruan tinggi itu dipandang hebat, memiliki kemampuan, memiliki kesanggupan untuk bermitra dengan dunia usaha, dengan institusi-institusi baik negeri maupun swasta, itu adalah dilahirkan dalam semangat untuk menjadi pegawai, tidak untuk menjadi pebisnis. Jadi oleh karena itu maka saya kira ketika saya menyatakan bahwa perguruan tinggi itu gagal melahirkan atau menelurkan mereka yang memiliki kesanggupan untuk menjadi seorang pebisnis, itu dilatari oleh bukan oleh sesuatu yang bersifat asumsi, tetapi oleh sesuatu yang secara realitas bisa kita pahami bersama, bisa kita lihat secara bersama-sama bagaimana keinginan dari sebuah perguruan tinggi itu ketika mereka mencetak para sarjananya. Tadi sudah saya katakan misalnya perguruan tinggi yang hebat dan masuk beberapa klasifikasi sebagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia juga masuk begitu ya. Tetapi yang saya maksud dengan perguruan tinggi gagal dalam konteks ini adalah gagal dalam semangatnya untuk menumbuhkan para entrepreneurial, bukan gagal dalam soal-soal yang lain. Tentu kalau dalam soal-soal yang lain banyaklah di antara perguruan tinggi kita yang telah berhasil, termasuk keberhasilan perguruan tinggi itu dalam menyalurkan alumni-alumninya ke tempat-tempat kerja.
Nah, tetapi seringkali perhatian kita yang bergerak dalam dunia pendidikan tinggi itu, kita jarang sekali mencoba melakukan analisa, mencoba melakukan research, melakukan penelitian terhadap alumni-alumni kita, seberapa banyak alumni kita itu misalnya yang terlibat di dalam dunia perbisnisan atau dalam dunia entrepreneurial. Nah, ini yang saya kira ini mulai penting untuk ditumbuhkan. Kemudian yang kedua, asumsi yang ingin saya letakkan mengapa di perguruan tinggi itu misalnya jauh atau berjarak dengan dunia bisnis itu, kita bisa melihat dari kurikulum yang disajikan. Kurikulum yang disajikan oleh masing-masing prodi itu seringkali jarang berupaya untuk melakukan pengubahan terhadap mindset berpikir. Sehingga kalau corak pebisnis itu kan bagaimana yang akan terjadi di masa depan, itu karakter pebisnis. Berarti dia harus dilatih menjadi seorang pucuroloh, tentu dalam konteks ini dalam soal-soal yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Apa sih yang menyebabkan orang misalnya bisa menjadi pebisnis itu, minimal menjadi self employer itu? Karena kesanggupan dia dalam menatap masa depan. Nah, perguruan tinggi dalam hal ini, dalam konteks ini, kurikulum yang disajikan itu, coba Anda perhatikan prodi apapun ya yang ada di perguruan tinggi di Indonesia, saya kira tidak ada satu materi yang sangat kuat, yang sangat khusus yang membincangkan soal bagaimana yang akan terjadi di masa depan, hal-hal apa yang kemungkinan terjadi di masa depan, seperti apa respon kita, misalnya tadi perguruan tinggi terhadap situasi yang akan tumbuh di masa depan itu, sehingga apa yang harus dipersiapkan oleh para alumninya. Sehingga ketika mereka itu memasuki dunia perguruan tinggi, dan ketika mereka misalnya keluar dari perguruan tinggi itu, dia memiliki kesanggupan untuk melakukan modifikasi-modifikasi terhadap sesuatu di dunia yang dia hadapi itu. Oleh karena itu yang ketiga, saudara-saudara, saya sebetulnya agak geli juga menyaksikan kebijakan pemerintah Indonesia belakangan ini. Misalnya kok bisa-bisanya ada kartu Indonesia prakerja gitu ya. Kan sebetulnya itu lucu-lucuan. Memang negeri ini ya lucu ya. Lucu bukan dalam pengertian bahwa Indonesia tidak memiliki kesanggupan untuk membayar mereka gitu ya. Bukan itu saya kira. Tetapi yang jauh lebih penting itu menurut saya adalah satu pukulan telak dari pemerintah Indonesia kita pada saat ini, bahwa ternyata para output lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan tinggi itu, tidak menyelesaikan masalah ekonomi bangsa. Ini persoalan pentingnya. Pukulan sebetulnya bagi saya, sebagai salah seorang profesor di perguruan tinggi, bagi kita semua yang memimpin perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, ketika pemerintah Indonesia mengeluarkan kartu Indonesia prakerja itu, menurut saya adalah menjadi indikasi kuat bahwa Presiden kita, Pak Jokowi itu menampar dengan cukup kuat kepada kita semua, bahwa perguruan tinggi ternyata tidak menjadi solusi untuk memecahkan masalah ekonomi kebangsaan, termasuk untuk mereka yang disebut telah tercerdaskan karena telah belajar di perguruan tinggi, tetapi menjadi beban baru bagi pemerintah dalam wujud bahwa mereka yang sudah terdidik pun perlu diberikan bantuan untuk itu. Meskipun dalam tanda baca tertentu saya kurang yakin sebenarnya dengan program itu akan berjalan secara efektif kepada mereka yang betul-betul membutuhkan. Saya kira ini juga pasti permainan bisnis juga. Yang hebat itu menurut saya di belakang kebijakan ini, mengapa ini lahir, bukan soal menuduh, bukan soal sundon, tetapi saya kira pemain di belakang lahirnya kebijakan ini adalah pasti para pebisnis. Karena uang itu tidak akan berputar di antara mereka yang kita sebut sebagai orang yang memang membutuhkan tenaga kerja itu atau membutuhkan kerja itu, tetapi akan berkumpul di sekeliling orang yang ada di balik sebuah kebijakan itu. Jadi kebijakan Kartu Indonesia Prakerja itu menurut saya di satu sisi itu akan memukul bagi kita sebagai bukan pemain ya, sebagai orang yang mengelola perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Di sisi lain bahwa ini selain sebagai pukulan itu, bahwa orang yang mencoba mengkrit gagasan itu sebenarnya adalah pasti para pebisnis yang paling tidak menurut saya memiliki mental yang kurang sosialis sebenarnya dalam konteks menumbuhkan budaya ini. Kenapa? Karena sesungguhnya dan bahkan seharusnya orang kalau sudah menjadi sarjana itu bukan menjadi beban, tetapi harus menjadi solusi, termasuk solusi bagi persoalan ekonomi. Nah, ini berarti kan menjadi sangat menarik ketika ada orang keluar menjadi sarjana, tetapi dia menjadi beban baru bagi pemerintahan kita.
Saya kira ini beberapa jawaban mengapa saya harus mengatakan bahwa perguruan tinggi gagal memainkan perannya untuk melahirkan sejumlah alumni yang memiliki kapasitas untuk minimal menjadi pegawai bagi dirinya sendiri atau menjadi seorang pebisnis. Salam entrepreneur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.